buka, langsung suaranya tuh hilang, berhenti. Tadinya keran air gitu berhenti, terus suara kayak aneh-aneh itu berhenti. Dan aku bahkan notice sesuatu, keran itu tuh mati, bahkan lantai itu masih kering, kayak gak ada tetesan air sedikit pun, gak ada. Welcome back to my channel. Makasih buat kalian yang udah klik video ini. Dan di channel ini, aku gak cuma nyeritain hal-hal yang mistis, tapi juga menarik buat kalian tahu tentang dunia ini dan dunia lain pastinya. Let's go. Come on. Aku ingin nyeritain kepada kalian tentang kisah seorang YouTuber nih, yang nekat banget uji nyali di sebuah hotel, di kamar, dimana kamar itu tuh tempat orang pernah. Kenalin, YouTuber ini tuh namanya Maya. Dia suka banget bikin konten kayak uji nyali di tempat-tempat horor pada malam hari gitu kan. Dan saat dia lagi scroll nih untuk cari ide-ide konten berikutnya kan, si Maya ini ngelihat salah satu komentar subscribernya itu bilang kalau di tempat dia itu ada hotel di mana itu ada satu kamar bekas bundir. Dan di sana itu udah lama gak ditinggalikan di kamar itu karena ada kejadian-kejadian aneh yang membuat pelanggan yang nginep di kamar itu langsung check out tengah malam. Si Maya langsung DM-an kan sama subscribernya itu. Dia tanyalah di mana awalnya, di mana kejadiannya kan. Dan dia juga scroll untuk cari di internet tentang hotel itu. Terusin untuk ya udah kesana kali ya, lumayan buat bahan konten dan kayaknya juga menarik nih. Dia saat itu masih bimbang, tapi karena dia udah mentok nih gak ada bahan buat konten selanjutnya, dia mikir coba aja kali ya, mungkin juga bagus di sana, tambah viewers kan. Ya udah, dia mutusin untuk fix ke sana lusa kan. Dan lusa pun tiba. Dia itu datang ke sana itu malam-malam. Dan pas lagi nyalain motor tuh, motornya tuh mogok sebentar kan. Dia benah-benahin gitu motornya dan akhirnya tuh bisa. Dia paling telat setengah jaman untuk seperti planningnya dia. Saat udah nih, dia langsung jalan pakai sepeda motornya, dan di tengah perjalanan si Maya ini itu langsung hujan deras guys. Hujan tiba-tiba deras padahal sebelumnya itu cuaca cerah ya untuk malam hari. Dan dia langsung pakai jas hujan, langsung tancap gas ke sana, nggak pakai mikir dua kali karena dia kan udah biasa tentang hal-hal kayak gini kan. Udahlah, dia langsung gas ke sana. Dan sampailah di depan hotel itu, dia ngelihat hotelnya itu tuh kayak hotel tua-tua pada umumnya gitu. Bahkan papan nama hotel itu, lampu-lampunya itu udah kedap-kedip sendiri kayak mau mati gitu. Dan saat itu dia sempet tuh tanya pada warga sekitar kan. Saat itu kebetulan lewat, ada orang yang lewat gitu lagi nongki atau gimana orangnya, dia tanya lah. Dan dia nyimpulin tentang cerita bapak-bapak tersebut itu seperti ini. Dulu itu sekitar 3 tahun yang lalu, di hotel itu di kamar 307, itu ditemukan seorang pria yang udah terkapar meninggal dunia di kamar mandi kamar tersebut. Tapi ada yang bilang juga dia itu check-in sendirian kan, pria itu. Dan lama punya lama, ada kayak suara-suara aneh yang terdengar di kamar itu. Tapi ini gak ada satu orang pun yang berani ngecek ke kamar itu. Dan akhirnya pun besok paginya, pria itu ditemuin meninggal dunia di kamar mandi. Begitu dengar, aku tuh langsung, wah, bahan konten bagus nih. Cobalah aku langsung semangat lagi ke resepsionis aku untuk check-in kan. Dan pas di resepsionis, aku kan bilang kan, Mbak mau check-in di kamar 307. Resepsionis itu mau matung, dia langsung lihat aku dengan kayak,
tanpa bicara sedikit apapun, dia cuma ngeliatin aku waktu itu. Terus kasih kunci, ini kuncinya, itu aja. Aku mau sentil sedikit kan, mbak-mbak itu kan. Aku bilang nih, emang kamar itu masih bisa digunain ya? Masih lah mbak, juga masih dibuka dan bersihin. Tuh dia bilang kan, resepsionisnya. Udahlah, aku langsung senyum manis. Tapi dalam hati, aku bilang gini, Maya nih buat konten bagus, kayaknya bener-bener real deh gangguan-gangguan itu. Udahlah, aku semangat tambah semangat kan, sambil bawa kamera. Langsung jalan ke kamar itu, dan pas di depan kamar itu, tepatnya di lantai 3 itu, aku kan lihatin kamarnya dan juga pintunya kan. Dan pintunya itu udah tua, dan pas aku berdiri di situ, itu kebetulan banget kayak ada cleaning service yang lagi bersihin di kamar depan. Dan dia ngelihat aku berdiri di kamar itu dengan tatapan yang kebingungan. Dia bilang gini, Mbak nginep di kamar itu ya? Iya mbak, emang kenapa? Nggak apa-apa sih, tapi nanti kalau ada suara orang lagi mandi, jangan dihirauin ya, anggap aja angin lalu gitu. Dan mau aku jawab kan? Belum sempet aku jawab, mbak-mbak itu langsung pergi ngejauh nih. Dia tanpa bilang apapun lagi setelah itu. Udahlah, aku bingung kan. Aku fokus sama tujuan dan konten aku, bukalah aku kamar itu. Dan di kamar itu ada kayak lampunya udah kuning tua gitu. Bahkan cat-cat dinding itu menurut aku tuh udah nggak worth banget sih. Dan TV-nya juga kecil. Suasananya itu dingin, tapi dinginnya itu bukan dingin-dingin yang udah nggak lama ditinggalin, kayak beda banget dinginnya. Apalagi di kamar mandi itu kayak mencekam banget. Jujur banget nih, di situ hawanya aku pengen langsung keluar dan energiku kayak tersedot di situ. Tapi aku mutusin untuk stay, bikin konten, oke, let's go. Udahlah, aku terus rekam kan dan ngelihat kamar mandi itu. Di atap kamar mandi itu kayak hampir berlumut gitu. Bahkan dinding-dinding kamar mandi itu, aku mikir ini bersihin gak sih? Kok kayak gini? Itu yang bikin aku tuh gak nyaman banget di sana. Dan udahlah, aku break kan. Aku langsung tidur dulu, istirahat sebentar. Dan ya, setengah jam kemudian, tepatnya jam 12, aku mutusin untuk keluar buat cari konten selanjutnya. Terus aku ketemu nih sama pegawai yang udah lama di situ dan tanya tentang hal-hal yang mistis terkait kamar itu kan. Aku langsung tanya lah sama Mas Ari, namanya Mas Ari. Dia cerita sesuatu yang gak aku temuin di forum-forum internet, bahkan sama orang yang ngasih aku tahu tempat tersebut. Dia bilang gini, ada nih cowok yang check out pada malam dimana dia itu check in. Karena dia ngelihat kayak ada bayangan di dalam kamar mandi itu. Bayangan itu jelas banget sampai dia ngira mungkin itu cuman sorot lampu atau gimana yang gak bisa. Aduh. Dan saat itu dia mikir untuk nyalain lampu kan. Dan pas dia nyalain, ternyata bayangan itu tuh masih ada. Bahkan lebih jelas dari sebelumnya. Saat itu juga dia langsung check out dari kamar itu. Sambil nangis nih. Bahkan juga pernah ada cewek kayak si Maya itu. Itu juga check out malam-malam. Bahkan cuaca itu lagi hujan deras. Dia check out sambil nangis kejer gitu. Gak tahu alasannya apa, langsung cabut. Dan dia itu orang terakhir yang check in di situ sebelum si Maya. Si Maya langsung denger, langsung merinding kan. Dan dia mutusin untuk ya udahlah, balik ke kamar aja dulu. Ini juga tengah malam, pas banget buat konten kan. Atau kita istirahat dulu, lanjut besok.
Mungkin dari ini aja malam ini juga sih. Udahlah, Maya mikir gitu langsung pamitan sama Mas Ari kan. Makasih ya Mas ceritanya, dan makasih ini kopinya. Aku balik dulu istirahat kan. Ya udah Mas istirahat, hati-hati. Baliklah si Maya ke hotel dan ke kamarnya itu kan. Udahlah aku sampai ke kamar kan. Dan pas di kamar aku mau tidur nih, baring-baring gitu dulu. Dan saat baring, aku denger samar-samar kayak ada suara keran netes. Kayak tes, 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 tes. Dari arah kamar mandi. Dan aku notice saat begitu melihat, mengalihkan pandangan nih, pintunya itu sedikit kebuka. Bahkan saat aku sebelum keluar, aku yakin banget 1000% bahwa aku tuh udah nutup, bahkan kerannya juga aku udah kunci, pasti gak ada orang yang masuk ke situ. Itu juga tengah malam sepi, mana ada orang kayak resepsionis yang ke situ ngecek kan. Kalau dipikir secara logika, udahlah aku mulai ngamatin, dan lama-kelamaan kerannya itu mulai kayak banter gitu, airnya tuh mulai deras, gak tes lagi tapi langsung gitu. Dan udahlah aku coba ngedeketin kan, dan pas tepat aku di depan pintu kamar mandi, aku langsung buka, langsung suaranya tuh hilang, berhenti. Tadinya keran air itu berhenti, terus suara kayak aneh-aneh itu berhenti. Dan aku bahkan notice sesuatu, keran itu tuh mati, bahkan lantai itu masih kering, kayak gak ada tetesan air sedikit pun gak ada. Langsung, apaan ini, merinding. Tapi aku coba nenangin diri kan. Dan FYI, pas saat itu, pas dia lagi berbaring di kamar itu, dia itu juga ngerekam. Kameranya itu berada di meja kecil di pinggir kayak kasurnya gitu. Jadi dia masih ngerekam pada waktu itu. Dia coba nenangin diri kan, dan bilang ke kamera, Allah itu mungkin cuma iseng atau aku yang kecapean. Dan ya guys, let's go. Kita mending makan aja dulu karena carian itu juga nguras energi loh. Kita makan dulu. Dan dia juga ngelanjutin videonya itu dengan video makan. Udahlah, dia letakin kamera kan. Dan pas dia naruh kameranya, offin kamera kan, dia langsung review rekaman yang dia udah take nih. Dari pertama dia kesini. Dan dia dengar sesuatu di rekaman itu. Yang mana sebelumnya saat video itu berjalan itu dia tuh gak denger apapun sama sekali. Di rekaman itu ngedengerin kayak suara kecil dari lorong. Saat dia menyusurin lorong kan, kayak ada suara kecil yang ngikutin dia. Dia waktu itu coba kerasin volume dan terus ngedengerin itu. Dan bener aja, itu tuh gak berubah sama sekali, dia tetap ngedengar suara langkah kaki. Dan dia coba nepis dan berpikir, oh mungkin ini gangguan audio atau angin atau apa kayak gitu kan. Udahlah dia positif aja. Udahlah saat itu dia langsung baring ke kamar, ke tempat tidurnya, dan berpikir positif cuman konten aja. Dan pas dia mau menjamin mata nih, dia ngedenger kayak suara aneh tuh dari luar pintu, dari kamarnya dia, luar pintunya dia. Dia coba kan kayak tanya siapa gitu, dan gak ada jawaban. Dia greget nih, dia langsung berdiri, langsung pegang gagang pintu kan. Dan saat dia pegang, dia langsung nepis tangannya. Dimana gagang pintu itu tuh dingin banget, kayak gak masuk akal dinginnya. Nah aku coba, udahlah, langsung aku buka kan pintu. Aku gak ngelihat seorang pun, alias kosong. Di lorong itu kosong, sama sekali gak ada apa-apa. Aku langsung mikir, gangguan biasa aja nih, biasanya juga kayak gini kan. Udahlah, aku langsung tutup lagi. Di saat aku mau nutup pintu nih, aku notice sesuatu. Karpet di bawah
pintu, itu kayak basah. Ada sesuatu yang baru saja di situ dan dia dalam keadaan basah kuyup gitu. Aku coba mikir, mulai nih. Udahlah aku tutup pintu, mau balik ke kamar kan. Dan pas aku muter ini tubuh aku tuh ngedenger lagi. Tapi kali ini tuh bukan suara air keran, melainkan suara benda jatuh kayak buk gitu dari arah kamar mandi. Padahal aku udah ngunci pintu kamar mandi itu, aku yakin 1000% lagi itu. Kok bisa? Udahlah, aku langsung ke sana kan, ke sumber suara. Dan ya kayak biasanya, kayak sebelum-sebelumnya, tuh kosong, gak ada apapun. Bahkan benda jatuh pun gak ada. Dan mulai kejadian waktu itu, mulai intens lagi gangguannya dan bikin dia mikir kayaknya capek deh di sini terus walaupun cuman seminggu. Dan pas berada di kasur nih, aku nyalain kamera lagi kan. Dan aku ngerasa suhu di kamar itu, di ruangan itu, tuh berubah dingin banget. Dinginnya itu beda dari, bukan dingin AC, itu dingin kayak udara yang ngumpul di ruangan itu, gak kemana-mana. Dan aku ngerasa kayak hal-hal yang bikin merinding banget di arah kamar mandi. Aku lihat pintu tadi yang awalnya 1000%, aku udah kunci rapat-rapat, itu kebuka. Aku langsung arahin kamera kan ke kamar mandi itu. Aku coba ngedeket di sana. Dan di sana itu sunyi banget. Gak ada siapa-siapa yang ngebuat, lo kan pikir kalau kesunyian itu tenang kan, tapi itu enggak. Kali ini tuh kesunyiannya itu bikin berisik di otak lo, ini kenapa ini, kayak gak bikin tenang gitu loh. Dan saat itu aku masih berada di depan pintu kamar mandi. Aku mikir, kalau ini sugesti, kenapa kayak nyata banget. Dan air yang berada di kamar mandi itu, yang awalnya tes, itu berubah kayak air yang sengaja dibuka. Kayak suaranya tuh stabil kayak air keran gitu. Entah saat itu aku tuh ngerasa kayak ada sesuatu yang nungguin reaksi aku di dalam kamar mandi itu. Dan kali ini aku buka pintu kamar mandi itu. Dan seperti sebelumnya, itu kosong, gak ada siapa-siapa. Tapi aku mulai nyadar, ada pola. Kayak saat aku mendekat dan ngebuka, itu pasti berhenti sunyi. Tapi saat aku tepat di kamar mandi, di depan kamar mandi itu suaranya itu masih ada. Jadi saat aku mendekat, itu akan hilang. Dan saat aku menjauh, itu akan nampak gitu. Dan saat itu aku notice, di depan cermin itu, bukan bayangan, bukan tulisan, tapi embun yang bentuknya tuh sekarang jelas banget. Kayak ada sesuatu yang lagi berdiri di situ dengan waktu yang sangat lama. Dan aku langsung mulai mundur perlahan. Dan tiba-tiba ada suara keras, kayak suara teriak gitu, dari arah kasurnya dia. Dia otomatis kan langsung mengalihkan pandangannya kan, langsung apaan gitu. Dia ngelihat di kamarnya yang semula posisi selimutnya itu kayak kebuka gitu. Terus sekarang selimutnya itu udah ada di lantai. Ada sesuatu yang ngejatuhin selimut itu. Dan suara aku saat itu udah gemetar kan. Nggak lucu, ini nggak lucu. Dan tiba-tiba terdengar suara ketokan. Tok, tok, tok 3 kali. Bukan di pintu kamar mandi, bukan di luar. Melainkan di lemari pakaiannya dia. Dan satu ketukan keempat, tok, pelan. Aku langsung ngelihat gagang pintu itu tuh bergerak sendiri, seolah kayak ada yang tergerakin gitu. Dia langsung, apaan tuh? Langsung kaget kan, shock, mundur perlahan. Dan saat itu aku udah gak bisa berpikir jernih, aku langsung lari ke laci kan, ambil kunci kamar. Dan begitu aku mau ngebuka kunci kamar itu, lampu tuh tiba-tiba mati,
langsung gelap seketika. Aku cuma nyalain senter yang ada di HP aku, dan saat itu ada suara. Bukan di lemari, bukan di kamar mandi, bukan di luar kamar, melainkan tepat di belakang aku. Dan suara itu bilang, "Jangan pergi." Aku langsung balik badan muter ngelihat apa itu kan. Dan aku nyodorin senter aku ke seluruh ruangan. Dan aku ngelihat pintu kamar mandi yang awalnya tertutup, yang sedikit terbuka itu, sekarang terbuka lebar. Bahkan nih, air keran tuh nyala, bener-bener nyala kali ini. Airnya tuh netes-netes. Aku langsung gak pakai mikir panjang, langsung keluar dari kamar, berlari kan otomatis pintu kamar itu langsung kedobrak, ketutup sendirian. Langsung lari, dan lorong itu, aku baru ngerasa lorong itu tuh sunyi banget. Entah kenapa waktu itu. Dan saat lari nih, aku tuh sempat berhenti sejenak karena ngedengar suara kayak pintu yang kebuka gitu. Aku mikir, oh ada orang yang keluar kan. Dan saat aku tengok, ternyata pintu yang kebuka itu pintu kamar aku sendiri, dimana itu udah kosong. Pintu kamar 307 kebuka tutup sendiri dengan mata aku melihat itu beneran kayak, entah aku langsung naik lift, langsung gue pencet tombol, langsung turun sekarang waktu itu. Dan waktu itu di dalam lift, aku tuh udah capek, aku mikir kamera gimana, semua HP perlengkapan bodo amat waktu itu juga. Tapi aku juga kepikiran. Dan pas di resepsionis, seolah dia udah tahu nih, dia cuma bilang, "Udah denger ya." Aku cuma ngangguk waktu itu dan gemeteran. Aku langsung minta check out sekarang juga. Dan waktu itu HP ku tuh aslinya tuh penuh baterainya, karena aku kan lebih sering gunain kamera daripada handphone kan. Cuman pas aku mau lari dan gunain HP ku sebagai center aja, itu HP ku tuh udah turun drastis baterainya. Dan aku gak pernah ngerekam apapun dalam HP. Dan ada satu file yang aneh menurut aku, kayak file baru gitu. Dan aku yakin banget aku memang gak ngerekam apapun di HP aku, terutama di lift. Dan ya, aku ngerasa kayak ada sesuatu yang gak mau aku pergi dari sana. Waktu itu aku gak mikirin apapun, aku cuma langsung cabut, bodo amat kan, cabut aja. Dan ya, di rumah aku ngebuka file itu memperlihatkan diri aku yang ada di dalam lift. Tapi ada sesuatu, dimana ada suara, dan di belakang aku ada kayak cowok dengan wajah yang pucat banget dan matanya tuh hampir putih semua. Dan saat itu aku udah gak mau ngebuka file tuh, bahkan HP udah aku jual. Dan semua barang-barang perlengkapan aku yang ada di hotel itu aku suruh ambil sama orang lain dan kasih ke aku. Aku langsung buang tuh kayak pakaian-pakaian kan. Cuman kamera yang aku ambil waktu itu. Di kamera tuh aku ngelihat semua kejadian-kejadian itu. Aku langsung upload lah. Udah aku gak mau lagi. Dan saat itu juga aku kayaknya mau ganti tema channel aku. Dia sampai bilang kayak gitu. Dan begitulah cerita YouTuber saya ini. Gimana menurut kalian? Ngeri banget gak sih? Intens banget itu loh. Makasih buat kalian yang udah nonton sampai selesai. Jangan lupa klik like-nya, and comment, and tombol subscribe di bawah. Dan buat saran-saran video selanjutnya, I hope so you like this video. Terima kasih, see you.